Shalom anak-anak komunitas Yedija. Wah, kok nggak ada suaranya ya? Padahal Mami lihat banyak sekali nih anak-anak yang mau ibadah. Mungkin ada yang belum siap ya, karena Mami sapa nggak ada suaranya. Coba ya, Mami sekali lagi. Shalom anak-anak komunitas Yedija. Haleluya. Semua anak-anak komunitas Yedija adalah anak yang hebat. Bagaimana anak-anak kabarnya pada hari ini? Mami percaya bahwa anak-anak selalu sehat, sukacita, dan selalu dalam lindungan Tuhan. Ya, yuk mari kita siapkan ibadah pada saat sore hari ini. Mami bersyukur kepada Tuhan karena kita semua, anak-anak semua, mami papi semua masih diberikan kesempatan kepada Tuhan untuk memuji, membesarkan nama Tuhan. Ayo, sebelum ibadah dimulai, ayo kita akan berdoa dulu ya. Semua bangkit berdiri. Ayo semua bangkit berdiri. Udah? Udah bangkit berdiri semua? Coba semua angkat tangannya. Ya, sebelum berdoa kita akan nyanyi dulu satu lagu. Ya, ayo coba sekarang angkat tangan sudah. Tangannya ditaruh di belakang. Ayo, tangannya disembunyikan coba. Nah, udah disembunyikan semua. Yuk, ikutin Mami ya. Sebelum berdoa ikutin Mami nyanyi ya. Mana tangan ya? Ya, 1, 2, 3. Mana tangan yang kanan, yang kiri? Halo, apa kabar? Baik-baik saja, bertemu dilipat. Yuk, sekali lagi ya, soalnya belum semua nih ngikutin Mami. Ayo, sekarang tangannya di belakang lagi, disembunyikan. Yo. Mana tangan yang kanan, yang kiri? Halo, apa kabar? Baik-baik saja, bertemu dilipat, berdoa. Ya, semua tutup mata. Ikutin Mami berdoa ya. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Pada saat sore hari ini, anak-anak-Mu siap untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Engkau jamah setiap hati anak-anak-Mu, agar anak-anak-Mu dapat sungguh-sungguh beribadah pada saat sore hari ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Yuk, anak-anak, kita masih sukacita ya pada saat sore hari ini? Kita harus bersyukur kepada Tuhan karena kita diberikan anggota tubuh yang sempurna. Kita mempunyai 2 tangan, kita mempunyai 2 kaki, kita mempunyai 2 mata, 2 telinga. Ya anak-anak, kita gunakan untuk memuji Tuhan. Ayo, kedua tanganku mempunyai jari. Ayo, semua masih tetap bangkit berdiri ya. Kita akan memuji Tuhan. Pakai gerakan ya anak-anak. Kedua tanganku mempunyai jari, direntangkan, dibengkokkan, putar ke belakang, goyang-goyang petik jari, puji nama Tuhan.
nama Tuhan. Ayo, tetap semangat ya memuji Tuhan pada saat sore hari ini. Siapa yang masih semangat memuji Tuhan? Ayo angkat tangan semua. Semua masih semangat ya? Yang masih semangat, ayo ngikutin Mami. Tepuk semangat ya, ngikutin Mami. Udah siap semua? 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Puji nama Tuhan. Yuk kita sambung dengan pujian Tanganku Kerja Buat Tuhan. Ya, ayo. Mari kita gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Gunakan dengan baik-baik ya anak-anak semua. Tangan kita bertepuk tangan untuk memuji Tuhan, untuk bekerja. Mulut kita untuk memuji Tuhan. Ya, kaki kita untuk berjalan mencari jiwa teman-teman kita yang belum percaya kepada Tuhan. Ya, silakan duduk anak-anak semua. Ya, sekarang anak-anak siapkan hatinya untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ya, sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan satu pujian, Tuhan Aku Rindu. Mami yakin dan percaya pada saat sore hari ini, anak-anak rindu untuk mendengarkan kebenaran akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan aku siap
surga. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji dan membesarkan nama Engkau ya Bapa. Biarlah pada saat sore hari ini Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan kebenaran akan firman-Mu. Kami rindu Tuhan mengurapi setiap hati anak-anak-Mu. Biarlah Tuhan pada saat sore hari ini, anak-anak-Mu dapat duduk dengan diam, dengar-dengaran, mendengarkan kebenaran akan firman-Mu. Dan biarlah anak-anak-Mu ini Tuhan menjadi pelaku-pelaku akan firman-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau juga memberkati hamba-Mu Tuhan yang sebentar akan memberikan kebenaran akan firman-Mu. Engkau jamah, Engkau urapi kami Tuhan. Biarlah Tuhan apa yang akan kami sampaikan, kami yakin dan percaya semua itu berasal dari Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami alaskan doa kami hanya dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk anak-anak semua. Yuk kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ya, kita akan tayangkan video yang sebentar lagi ditayangkan.
Halo anak-anak, tadi anak-anak sudah melihat video klip ya tentang Bapak Nick yang dilahirkan tidak sempurna. Ya, Bapak Nick tidak mempunyai kaki maupun tidak mempunyai tangan. Anak-anak tadi sudah melihat video klip apa coba sekarang yang anak-anak pikirkan, yang anak-anak bayangkan oleh video tadi ya. Mami juga membayangkan, kok bisa ya Nick dilahirkan dengan tidak mempunyai kaki dan tangan? Semua orang pasti tidak mau. Apalagi orang tua Nick. Ya, mamahnya Nick saat melahirkan tidak mau pasti di saat melahirkan anaknya dengan cacat, tidak mempunyai kaki sama tidak mempunyai tangan. Tetapi itulah yang Tuhan mau. Mungkin Tuhan mempunyai rencana buat kehidupan Nick ke depan. Ya. Di saat melihat anaknya yang lahir dengan tidak sempurna, mamahnya itu di saat mengasuh, menggendong, dia nggak berani. Di saat mamahnya melihat itu, mamahnya sangat stres. Dan di saat pertumbuhan Nick, bertambah hari, bertambah tahun, Nick akhirnya bertumbuh menjadi anak yang cenderung dia sedih. Dia juga pernah menyalahkan Tuhan. Kenapa Tuhan memberikan tubuh yang tidak sempurna ini? Di saat Nick bersekolah dan bermain bersama teman-temannya, Nick dibully sama teman-temannya. Di saat bermain, Nick diejek karena Nick tidak mempunyai kaki sama tangan. Begitu berat dalam kehidupan Nick yang Nick jalanin. Setiap hari dibully, akhirnya dia menyendiri. Dan di saat umur 10 tahun, Nick mempunyai pikiran. Nick belum percaya sama Tuhan. Nick mempunyai pikiran mau mengakhiri hidupnya. Buat apa saya hidup di dunia ini? Kalau setiap hari saya dibully sama teman-teman. Setiap hari saya diejek sama teman-teman. Karena Nick belum mempunyai iman. Nick mempunyai pikiran, pokoknya saya harus bunuh diri. Saya tidak kuat menjalani hidup ini. Nick berusaha bunuh diri untuk menenggelamkan tubuhnya di kolam renang. Dan di saat Nicknya masuk ke kolam renang itu, apa yang terjadi? Di bayangan Nick, dia membayangkan orang tuanya yang menangisi Nick meninggal. Dan di saat itu, Nick tersadar dan dia akhirnya tidak jadi bunuh diri. Dan Nick diberikan kekuatan kepada ayahnya. Ayahnya yang selalu memberikan motivasi, memberi kekuatan. Ayahnya yang selalu sayang sama Nick. Dan ayahnya selalu bilang sama Nick, menguatkan, Nick, bahwa engkau adalah diciptakan serupa dengan Tuhan. Ayahnya juga berkata, Nick, Tuhan mempunyai rencana dalam hidup kamu. Jadi kamu harus kuat. Kamu harus menyerahkan hidup kamu ke dalam tangan Tuhan. Ayahnya juga berkata kepada Nick, Nick, engkau bisa melakukan segala sesuatu bersama-sama dengan Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan kekuatan. Dan di saat itu umur 15 tahun, Nick mulai belajar menyerahkan hidupnya ke tangan Tuhan. Nick mulai belajar berdoa dan membaca Alkitab. Di saat membaca Alkitab, Nick membuka Alkitab. Yohanes 9. Di situ Nick saat membuka Yohanes 9, Nick membaca perikop orang yang buta sejak lahir. Nick baca sampai selesai. Dari ayat 1 sampai ayat yang ke-41. Nick baca dan Nick renungkan di ayat di Alkitab Yohanes 9 tadi. Gak taunya Tuhan melakukan mujizat.
Ada seorang anak yang sejak lahir buta, tetapi Tuhan sanggup melakukan. Tuhan akhirnya menyembuhkan orang buta itu. Orang buta itu tidak melihat Tuhan. Dan Tuhan melakukan dengan cara apa, anak-anak? Tuhan meludah ke bawah. Dan Tuhan mengaduk-ngaduk dengan tanah, dengan ludahnya itu. Dan akhirnya Tuhan mengoleskan di mata orang buta itu. Dan Tuhan memerintahkan orang buta itu untuk membasuh di sungai Siloam. Apa yang terjadi? Orang buta, yaitu yang sejak lahir buta, akhirnya dapat melihat. Dan disitulah terbukalah pikiran Nick bahwa masih ada mujizat mungkin dalam hidupnya. Tuhan juga sanggup memberikan mujizat. Orang yang lumpuh dapat berjalan. Akhirnya Nick dengan semangat, dia selalu berdoa sama Tuhan. Mungkin masih ada mujizat bagi kami Tuhan, bagi Nick. Berikan tangan Tuhan, berikan kaki Nick, agar Nick dapat merasakan mujizat Tuhan. Tetapi Nick percaya, mungkin Tuhan tidak memberikan kaki dan tangan fisik kepada Nick. Tuhan akan memakai Nick luar biasa dalam hidupnya. Sehingga di saat umur 19 tahun juga, Nick mulai dalam pelayanan di gereja. Mungkin mustahil bagi kita. Nick yang tidak sempurna, Nick yang tidak mempunyai kaki, tidak mempunyai tangan. Tetapi Nick bisa melakukan semua itu. Dia bisa makan, dia bisa membuka Alkitab, dia bisa memainkan musik. Dia tidak mempunyai kaki, tapi di bawahnya itu masih ada sedikit telapak kaki dan jari-jari. Itu yang dilakukan Nick untuk membuka Alkitab, untuk membuka buku. Nick menulis dengan mulutnya. Tuhan melakukan perubahan Nick yang luar biasa. Tuhan pakai Nick luar biasa untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan, kebaikan-kebaikan firman Tuhan, juga mujizat-mujizat yang Tuhan lakukan. Itulah rencana Tuhan dalam hidup Nick. Kenapa Tuhan menyertai kehidupan Nick? Dia pakai menjadi penginjil dan menjadi pemberita firman Tuhan yang luar biasa. Karena Nick mempunyai iman. Dan Nick menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Nick setia sama Tuhan. Dan sehingga Tuhan menyertai kehidupan Nick. Oleh sebab itu anak-anak, pada saat sore hari ini, ayo kita belajar bersyukur kepada Tuhan. Karena kita semua diberikan anggota tubuh yang lengkap. Kita diberikan tangan. Ayo gunakan tangan kita buat kemuliaan Tuhan. Kita diberikan kaki. Tuhan sempurna, kaki 2. Ya, ayo kita gunakan untuk berjalan mencari jiwa, mencari teman-teman kita yang terpuruk, yang belum mengenal Tuhan. Ayo kita ajak ke komunitas. Kita bersama-sama untuk memuji Tuhan, mendengarkan kebenaran Tuhan, firman Tuhan. Ayo anak-anak. Dan kita diberi mulut buat sama Tuhan. Untuk apa sih? Tidak untuk mengucapkan hal-hal yang kotor, tetapi kita gunakan untuk memuji Tuhan. Ya, kita gunakan untuk memuliakan Tuhan. Ayo, kita diberikan anggota tubuh yang sempurna, kita pakai untuk melayani Tuhan. Ya, Bapak Nick aja yang tidak sempurna, dia mau melayani Tuhan. Kalau kita diberikan talenta sama Tuhan, ayo kita pergunakan untuk Tuhan. Ya, pada saat ini kita harus belajar seperti Bapak Nick juga. Kita harus menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Karena Tuhanlah menjadi kekuatan, menjadi pengharapan dalam hidup kita. Di saat kita terpuruk, di saat kita sedih, ya, kita mempunyai Tuhan yang luar biasa. Kita harus memberikan waktu. Mungkin pada saat ini anak-anak masih sekolah online, anak-anak masih mempunyai waktu yang banyak untuk bermain game. Anak-anak berpikir enggak? Kita berikan waktu enggak buat Tuhan? Ayo kita belajar, berikan waktu 1 jam buat Tuhan Yesus. Ya, untuk mengucap syukur yang Tuhan berikan buat kita. Kita berikan waktu 1 jam untuk berdoa dan membaca Alkitab. Mami yakin dan percaya Tuhan akan jamah,
Tuhan akan berikan hikmat. Mungkin anak-anak tidak mengerti di saat anak-anak membaca Alkitab. Apa sih isi Alkitab? Mungkin anak-anak tidak paham, anak-anak ngantuk. Tetapi sebelum membaca Alkitab, Mami berharap anak-anak harus berdoa dan minta hikmat kepada Tuhan. Kita belajar yuk. Pada saat sore hari ini kita harus mulai belajar dan berubah. Mami juga belajar untuk memberikan waktu buat Tuhan. Ya, kita harus, apa yang kita ambil dari kehidupan Bapak Nik, ayo kita lakukan sama-sama. Di saat Bapak Nik yang terpuruk, akhirnya Bapak Nik menyerahkan hidupnya sama Tuhan, dipakai Tuhan luar biasa. Pasti anak-anak juga mau kan dipakai Tuhan yang luar biasa? Ayo, anak-anak harus berubah. Ya, kita belajar untuk mengucap syukur. Mungkin ada anak-anak yang tidak punya, kita harus mengucap syukur. Anak-anak masih bisa makan, anak-anak masih bisa diberikan kekuatan sama Tuhan. Apalagi pada saat sore hari ini, anak-anak masih bisa ibadah. Kita harus bersyukur. Mungkin anak-anak ada yang mempunyai kekayaan, ada yang punya mobil, ada yang punya rumah yang banyak, orang tua yang mempunyai segalanya. Ingat, kekayaan orang tua juga kekayaan yang anak-anak punyai. Semua itu hanya sementara. Semuanya itu milik Tuhan. Tuhan bisa ambil kapan aja. Apa yang kita sombongkan? Kita tidak punya apa-apa. Bahwa hidup di dunia ini kita semua adalah sementara. Dan pada akhirnya kita akan meninggal, rumah kita ada di surga. Ayo, ya anak-anak, kita harus belajar. Ya, pada saat ini firman Tuhan berjudul mengucap syukur dalam segala hal. Ya, dalam cerita tokoh Bapak Nik, Mami bisa simpulkan dan Mami bisa ambil yang satu, catat ya, barangkali mau dicatat. Kita harus bersyukur apapun keadaan kita. Di saat kita sedih, kita harus selalu bersyukur. Mungkin di saat senang kita gampang dengan bersyukurnya, tetapi di saat sedih mungkin kita sulit, tetap kita harus belajar mengucap syukur. Yang kedua, kita harus mempunyai iman di dalam Tuhan. Itulah yang menjadi kekuatan. Di saat anak-anak menghadapi kesulitan, anak-anak harus mempunyai iman. Yang ketiga, kita harus selalu berdoa dan membaca Alkitab yang memberikan kekuatan dalam hidup kita. Yang keempat, kita harus menjadikan Tuhan nomor satu dalam hidup kita. Ya, di saat kita mengalami kesulitan, mungkin anak-anak pada saat ini mungkin sudah selesai UTS ya. Anak-anak di saat menghadapi ulangan, kesulitan, jangan cari kemana-mana, jadikan Tuhan yang nomor satu. Datang kepada Tuhan untuk berseru dan berdoa, minta pertolongan Tuhan, minta hikmat kepada Tuhan, berikan Tuhan kepintaran kepada saya Tuhan, ingatan agar anak-anak dapat mengerjakan soal-soal yang ada. Ingat ya, jadikan Tuhan nomor satu dalam hidup kalian. Ya, yuk anak-anak, kita sama-sama belajar memberikan waktu buat Tuhan. Mami juga belajar memberikan waktu. Mami yakin dan percaya pada saat sore hari ini, mulai saat ini, ayo anak-anak belajar, berikan waktu buat Tuhan. Ya, sekarang ayat hafalan Mami berikan, kita buka di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. 1 Tesalonika 5 ayat ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sekali lagi ya, 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ya, nanti anak-anak bisa hafalkan. Sesudah anak-anak hafal, bisa kirim video ke grup kelas masing-masing. Juga jangan lupa anak-anak untuk foto dan kirim ke grup masing-masing juga untuk absen. Ya, ingat, absen ditunggu sampai jam 6 sore. Jangan sampai ngelebihin jam 6 ya anak-anak, nanti tidak berlaku. Yuk, semua bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah pada saat sore hari ini. Semua berdiri, tutup mata, lipat tangan.
Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Pada saat sore hari ini kami mengucap syukur Tuhan, buat kebaikan-Mu, buat kasih-Mu yang luar biasa dalam hidup kami juga anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu sepanjang hari hingga pada saat sore hari ini Tuhan. Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk kami bersama-sama beribadah, memuji, membesarkan nama Engkau, juga mendengarkan akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberikan kami tubuh yang sempurna, anggota tubuh yang sempurna Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Biarlah Tuhan, pada saat sore hari ini kami belajar melalui tokoh Bapak Anik Tuhan, yang Bapak Anik mempunyai tubuh yang tidak sempurna. Tetapi Engkau pakai luar biasa dalam hidupnya Tuhan. Bapak Nik menyerahkan hidupnya ke dalam tangan-Mu. Dan Bapak Nik selalu setia kepada Engkau Tuhan. Dan menjadikan Engkau nomor 1 dalam hidupnya. Biar ajarkan kami semuanya Tuhan. Agar kami pada saat ini kami dapat berubah, belajar berubah Tuhan. Memberikan waktu buat kami berdoa dan membaca Alkitab ya Bapa. Kami serahkan anak-anak-Mu ke dalam tangan-Mu. Engkau tuntun anak-anak-Mu untuk berubah pada saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada sore hari ini kami berdoa buat anak-anak yang tidak dapat mengikuti ibadah online. Kami tidak tahu keberadaan mereka. Engkau jamah mereka. Bila mana dalam keadaan sakit, Engkau berikan kesembuhan, Engkau pulihkan mereka Tuhan. Agar mereka besok Sabtu dapat bersama-sama dengan kami mengikuti ibadah. Kami juga berdoa buat kedua orang tuanya, usaha pekerjaan mereka Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau berkati mereka, Engkau lancarkan usaha pekerjaan mereka. Terlebih Engkau memberikan kekuatan dan kesehatannya Bapa. Kami juga berdoa buat mami papi yang ambil bagian melayani Engkau Tuhan. Engkau jamah, Engkau berikan kekuatan, Engkau berikan kesatuan untuk kami melayani Engkau Tuhan. Engkau senantiasa memberikan kekuatan, hikmat. Biarlah Tuhan apa yang kami berikan kepada anak-anak-Mu, biar menjadikan anak-anak-Mu terang di dalam dunia ini Tuhan. Dan menjadi saksi dimanapun anak-anak-Mu berada ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan doa kami dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih anak-anak. Ketemu di hari Sabtu depan bersama dengan mami papi yang lain. Shalom. Ipi, wes pilih ya, Ip. Nanti pilih ya. Ini apa maksudnya? Ya tahu di WA aja.